ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita sampai ucapan Mutarrif bin Abdullah dalam rangka menjelaskan tipuan iblis terhadap para ahli ibadah. Apa kata beliau? Fadlul ilmi khairum min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu jauh lebih baik dari keutamaan ibadah. Umumnya kaum muslimin merasa takjub, memuliakan, simpati kepada orang yang rajin sholat, rajin puasa, baca Al-Quran, sedekah dan seterusnya. Itu semua kalah dengan ahli ilmu. Hanya kadang ilmu yang dimaksud bukan ilmu yang dikehendaki oleh manusia. Maunya manusia itu jangan menyalah-nyalahkan kita yang melaksanakan sholat nisfu Sa'ban misalnya, membaca sholawat nariyah misalnya, tawassul kepada wali-wali yang sudah meninggal, bahwa itu bid'ah, bahwa itu syirik, bahwa itu syubhat. Mereka tidak terima. Padahal itulah ini bid'ah, ini syirik, ini syubhat, ini keliru, ini batil. Itulah ilmu yang sebenarnya. Manusia tidak menghendaki. Sering mereka mengatakan, saya dengar ceramah tadi, saya nggak dapat ilmu apa-apa. Padahal di dalam ceramah itu dikatakan ini bid'ah, ini syirik, dan jelas itu ilmu yang luar biasa. Tapi mereka mengatakan kami nggak dapat ilmu. Yang ada cacian, makian, hujatah, gitu. Membid'ahkah. Gitu. Nah, disinilah ilmu itu bukan syubhat. Mereka mengira bahwa ilmu itu adalah mengajak manusia untuk birrul walidain, mengajak manusia untuk rajin sedekah, mengajak manusia untuk meninggalkan zina, khamr, judi, korupsi, membunuh dan seterusnya. Kalau ilmu itu maka nggak perlu pakai wahyu, nggak perlu pakai Al-Quran dan Sunnah. Semua orang tahu namanya zina, khamr, judi, membunuh, korupsi itu buruk, itu haram, itu dibenci oleh seluruh agama. Kalau cuma itu nggak perlu Nabi, nggak perlu Rasul. Nah, di sini ilmu yang sebenarnya adalah ilmu qala Allah wa qala Rasul. Sebagaimana ucapan Imam Syafi'i, al-ilmu haddatsana. Ilmu itu haddatsana. Dari kami, dari kami, dari kami, dari Rasulullah. Dari A, dari B, dari C, dari D, dari Rasulullah. Dari fulan, dari fulan, dari fulan, dari Rasulullah. Itulah ilmu. Apa? Wahyu. Amma siwahu min wasawisis syayati. Adapun di luar itu, di luar haddatsana, bukan dari Nabi, maka itu waswas syaitan. Sekedar waswas syaitan. Ilmu yang sebenarnya adalah qala Allah wa qala Rasul ala fahmis sahabat. Ini banyak yang tidak paham ilmu yang sesungguhnya. Kemudian Yusuf bin Asbat mengatakan, babum minal ilmi tata'allamu
Satu bab ilmu, bab tentang bukan jual beli ya. Jual beli bukan bab, tapi apa kemarin? Kitabul buyu, kitab jual beli. Ini bawahnya lagi, bab lebih kecil lagi. Bab tentang tidak bolehnya jual beli gharar misalnya. Itu bab, satu bab. Bab sunnahnya mengusap khuf dan tidak melepas khuf itu. Mengusap khuf selama 3 hari 3 malam bagi yang safar, sehari semalam bagi yang mukim. Itu bab, satu bab. Itu afdalu, lebih baik, lebih mulia, lebih utama dari min sab'ina huzatan, ay ghazwatan, daripada 70 perang jihad fisabilillah. Satu bab. Ini ucapan Yusuf bin Asma. Kenapa beliau berani mengatakan seperti itu? Karena ayat-ayat, hadis-hadis tentang keutamaan ilmu lebih banyak daripada, lebih besar daripada keutamaan jihad. Bahkan Al-Quran melarang seluruh kaum muslimin apa? Berjihad. Ya, dilarang. Jangan jihad semua. Sisakan beberapa orang liyatafaqahu fid-din, untuk memahami agama, mencari ilmu, agar nanti bisa memberikan peringatan nasihat kepada pasukan ketika kembali. Berarti lebih besar ilmu daripada jihad. Bahkan 70 ghuzatan, 70 peperangan. Apa ini 70 peperangan? Dengan ini, kalau sampai kita tidak semangat untuk mencari ilmu, terlaluan. Kalau kita yakin dengan ucapan beliau, berdasarkan ayat, berdasarkan hadis, beliau menyimpulkan satu bab ilmu lebih utama daripada 70 peperangan jihad. Tentu kita semangat. Oleh karena itu, mati ketika mencari ilmu apa? Mati ketika mencari ilmu apa? Syahid. Syahid. Ya. Sama dengan mati ketika berperang, berjihad. Fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Orang yang sedang mencari ilmu, dia keluar dari rumahnya mencari ilmu, maka dia itu fi sabilillah, berada di jalan Allah. Sampai kapan? Hatta yarji, sampai dia pulang. Sampai dia pulang kembali ke negerinya atau kembali ke rumahnya, maka fi sabilillah, berarti mati syahid. Cuman bedakan syahid dunia, syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat, dia jihad fisabilillah, membela agama Allah, ikhlas karena Allah, insya Allah surga. Syahid dunia akhirat ini ketika mati boleh tidak disolati, boleh. Ada sahabat yang meninggal di medan perang, dimandikan, dikafani, disolati oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan para sahabat. Ada juga ya sahabat yang gugur di medan perang, tidak disolati, tidak dikafani, tidak dimandikan, dikubur bersama baju, pakaian
yang berlumuran dengan darah. Jadi dikubur masih dalam keadaan berdarah-darah. Dan Nabi mengatakan ini akan menjadi saksi. Kelak ketika orang-orang dibangkitkan dari alam barzakh, semua pada telanjang. Si fulan ini yang mati syahid ini akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Pakai baju, pakai celana, pakai gamis, pakai pakaian waktu dia terbunuh, gugur fisabilillah, dan berdarah-darah, dan semua mata tertuju kepada dia, menginginkan seperti dia, iri, dan dia bangga bahagia luar biasa di hadapan Allah, menampakkan bagaimana dia meninggal dalam rangka membela agama Allah. Antum bisa bayangkan ketika antum berada di hadapan seorang raja dengan penuh luka badan antum. Kenapa penuh luka? Karena berperang membela kerajaan itu. Tentu si raja ini akan berterima kasih. Allah lebih pintar berterima kasih. Bagaimana bangganya seseorang yang berhadapan dengan Allah penuh luka berdarah-darah, bekas dia dulu membela agama Allah. Kayak apa bangga? Nah, orang seperti ini boleh tidak disolati, boleh tidak dikafani, tidak dimandikan, gitu ya. Yang kedua, syahid dunia. Tentu hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Siapa dia? Dia jihad fisabilillah, membela agama Allah, tapi niatnya riya, pamer, bukan karena Allah. Orang seperti ini tentu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Maka diperlakukan sama dengan yang lain, orang gak ada yang tahu. Tentu tidak akan mendapatkan seperti tadi. Yang ketiga, syahid akhirat. Dia mendapatkan keutamaan akhirat yang luar biasa, tapi dia tidak mendapatkan titel dunia. Artinya tetap dimandikan, wajib, tetap dikafani, wajib dikafani, tetap disolati. Tapi Allah Maha tahu bahwa dia mati syahid. Mati syahid tentu seluruh dosanya diampuni. Seluruh dosanya kepada Allah diampuni, bukan kepada manusia ya. Dosa kepada manusia ada hitungannya nanti. Jangankan dosa memukul, menendang, membunuh, menipu, mencuri, apa? Hutang kan hukum asal kan halal, tetap tidak diampuni. Artinya tidak mentang-mentang mati syahid lalu hutangnya lunas, tetap ada hitungannya. Itu hutang. Apalagi memukul, menendang, menipu, membunuh, mencuri, dosa kepada manusia, ada hitungannya. Yang diampuni oleh Allah adalah dosa kepada Allah, khusus dosa kepada Allah. Nah, syahid akhirat ini dia tetap diperlakukan sebagaimana orang biasa, dimandikan, disolati dan seterusnya, tetapi dia mendapatkan sesuatu seperti orang yang mati syahid di akhirat. Siapa di antaranya? Mati ketika melahirkan, bila ada, mati tenggelam, mati terbakar, mati mabtul karena sakit yang ada di perut, mati kena taun dan dia sabar. Kena taun itu dia tidak keluar dari negerinya, maka dia insya Allah sakit.
Termasuk ini fi sabilillah, mati ketika mencari ilmu. Ketika dia keluar dari rumahnya tujuannya hanya untuk mencari ilmu, entah sejam, entah 2 jam, entah seminggu, bisa juga kan seminggu daurah misalnya nggak pulang-pulang, mungkin sebulan, bahkan mungkin 3 tahun, 4 tahun ya. Dari sini ke Madinah misalnya, dari sini ke mana misalnya, pesantren ke Surabaya misalnya, berarti kan dia dalam rangka mencari ilmu 3 tahun, 2 tahun, maka dia fi sabilillah hatta yarji'. Ya. Kemudian Al-Mu'afa Ibn Imran, Al-Mu'afa Ibn Imran mengatakan, kitabatu hadithin wahidin, menulis satu hadis, ya. Menulisnya di sini tentu dengan tulisan Arab dan dilakukan oleh orang yang paham bahasa Arab, gitu ya. Bukan menulis nggak tahu apa-apa, cuman bikin apa itu kaligrafi misalnya, iseng-iseng bagus, tentu tidak. Dalam rangka ilmu, kan ilmu itu ditulis. Kitabatu hadithin wahidin, menulis satu hadis dalam rangka mencari ilmu, itu ahabbu ilayya, lebih aku sukai, kata beliau. Lebih aku sukai, lebih aku pilih, lebih aku banggakan daripada min solati lailati, daripada solat semalaman. Solat apa? Solat apa? Tentu bukan solat isya, tentu solat malam. Ya. Apa yang dimaksud semalaman? Berarti puluhan rakaat atau mungkin ratusan rakaat? Tidak. Tidak boleh satu kalimat, satu dalil kita larikan kemana-mana, membuang dalil yang lain. Dan hari ini sering kita dengar bahwa jumlah rakaat qiyamul lail itu, tarawih itu minimal 2 rakaat. Kalau witir minimal 1 rakaat. Tarawih qiyamul lail minimal 2 rakaat, maksimal tidak terhingga katanya. Bisa ratusan, bahkan bisa 1000 rakaat kalau mau. Ya tentu ucapan ini membuang, mencoret, membekukan ucapan Aisyah. Sementara para sahabat tidak ada yang membantah ucapan Aisyah. Ma zada Rasulullah ala 11 raka'atan fi Ramadan aw fi ghairi Ramadan. Kata Aisyah, wanita yang paling tahu ibadah malam Nabi, tentu hitungannya berapa Aisyah tahu, mengatakan Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11. Ucapan siapapun tidak boleh membuang ucapan Aisyah ini. Kalau mau bahas dulu sanad ucapan Aisyah ini, dhaif, karena sanadnya ada yang pendusta begini-begini, silakan. Sementara riwayat siapa? Ucapan Aisyah itu riwayat siapa? Bukhari, Muslim. Ada yang berani melawan Bukhari, Muslim? Kalau Bukhari saja barangkali ya, Muslim saja barangkali. Yang sudah disepakati oleh Bukhari, Muslim, sepertinya sepanjang sejarah belum ada yang berani membantah. Kalau Bukhari saja ada. Imam Daruqutni itu mengkritik ada berapa puluh hadis Bukhari yang dhaif. Tapi kritikan beliau dikritik lagi oleh ulama berikutnya membela Bukhari, yang pada akhirnya Bukhari terbela. Semuanya ilmiah, nggak ada asabiyah.
nggak ada kebangsaan, nggak ada pertemanan. Orang Bukhari dibela ketika Bukhari sudah wafat kok. Ya. Muslim begitu juga. Kalau Muslim saya kira sudah sepakat para imam, di antaranya hadis kedua tangan Allah, satu kanan, satu kiri. Ini kan ada di Muslim. Nah, ini banyak para ulama, saya kira luar biasa kuatnya para ulama mengatakan bahwa ini dhaif. Yang sahih kedua tangan Allah adalah kanan. Karena nggak ada tangan kiri Allah, kata-kata tangan kiri Allah tidak ada. Yang ada tangan kanan dan kedua tangan Allah. Nah itu. Tapi yang sudah disepakati oleh Bukhari, Muslim, muttafaqun alaih atau rawahu Shaykhan, sepertinya, saya tidak tahu ya, sepertinya belum ada sampai hari ini, termasuk Syekh Albani. Oh, ini riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi di dalam sanadnya begini, dikritik oleh Syekh Albani misalnya, Syekh Ali Hasan, sepertinya setahu saya belum ada. Nah, termasuk apa yang diucapkan oleh Aisyah. Rasulullah salat malam tidak pernah lebih dari 11. Apa iya ucapan Aisyah ini kita buang, kita coret, kita bekukan gara-gara apa yang ada di Masjidil Haram hari ini, Masjid Nabawi hari ini? Ya, rapuh sekali manhajnya kalau begitu, ya kan? Apa iya kebenaran itu dengan melihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Ya, kebenaran adalah qaul Allah wa qaul Rasul ala fahmis sahabat. Tidak bisa seperti itu, kecuali ada yang bisa membantah ucapan Aisyah. Maka Syekh Albani luar biasa. Syekh Albani berani luar biasa. Mungkin keberanian Syekh Albani inilah yang menyebabkan beliau tidak lama di Madinah. Ya. Cuman 3 tahun kira-kira kan beliau mengajar di Universitas Islam Madinah. 3 tahun atau 4 tahun. Beliau kembali lagi ke Yordan. Luar biasa ya. Syekh Albani begitu berangkat belum sampai ke pintu gerbang sudah dikerumuni oleh para pelajar yang haus ilmu, bertanya tentang riwayat begitu pula ketika keluar, nggak ada satupun dosen yang diperlakukan seperti itu oleh para mahasiswanya ya. Mahasiswa tentu rata-rata haus ilmu. Mereka ingin tahu ilmu dari siapa yang mereka sikap. Beliau dalam hal ini berani sekali. Berbeda dengan apa kebanyakan di Mekah, Madinah. Bahkan tentang cadar kan luar biasa. Luar biasa beliau tentang cadar. Hijab mar'atus salihah itu merupakan hujah beliau. Di dalam kitab ini, Hijab al-mar'atis salihah, yang betul-betul menghabisi hujah ulama-ulama yang mengatakan cadar itu wajib ya. Sampai ada seorang dosen mengatakan dengan jujur ya, aku tidak sependapat dengan Syekh Albani kalau cadar itu tidak wajib. Bagiku cadar wajib. Aku tidak sependapat dengan Syekh Albani, tapi aku tidak bisa melawan hujahnya. Jujur ya, mungkin saking sikohnya ya, dari TK sampai jadi dosen, mendengar dari guru-gurunya cadar wajib kan gitu. Di Saudi karena memang Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin kan sama, wajib kan. Raja Salman, Raja Faisal dan seterusnya begitu sikohnya dengan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, maka ya tentu diwajibkan dan disebarkan faham ini bahwa cadar itu wajib dari TK, SD, SMP, SMA, sila kita. Nah, tiba-tiba dengar dari Syekh Albani tidak wajib, hujahnya begini memang kuat sekali. Tapi ya itulah manusia ya, sulit meninggalkan keyakinan lama.
Tidak mudah memang. Meninggalkan keyakinan lama itu tidak mudah. Maka orang yang berani meninggalkan keyakinan lama demi dalil, demi ayat, demi hadis, luar biasa, bahagia dia. Beruntung dia. Karena kebanyakan orang tidak sanggup, tidak berani, tidak bisa meninggalkan keyakinan lama. Sebagaimana di negeri kita. Kitabatu hadithin wahidin ahabbu ilayya min salati laylatin, bahwa menulis satu hadis lebih aku sukai daripada solat sepanjang malam. Yang dimaksud tetap 11 rakaat. Kenapa lama semalaman? Ya ayat yang dibaca panjang. Sebagaimana Nabi pernah mencontohkan membaca surat Al-Baqarah, diteruskan dengan An-Nisa, diteruskan dengan Ali Imran, mundur. 3 surat panjang dibaca sekaligus, habis itu baru ruku. Ya wajar kalau semalam itu baru 1 rakaat, gimana 11? Jadi bukan jumlah rakaatnya gitu ya, tapi panjangnya. Qala al-musannif, kembali ke ucapan musannif, falamma marra alaihim fi hadha talbis, ketika iblis masuk dalam talbis ini, dalam tipuan ini kepada mereka, ahli apa ini? Ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Ahli ilmu lain lagi, ahli pemerintahan lain lagi, sudah kemarin. Wa atharu ta'abbuda bil jawarih, lalu mereka para ahli ibadah ini memilih, mengutamakan ibadah dengan jawarih, salat, baca Al-Quran, puasa, zikir, wirid. Itu ibadah dengan jawari, bukan dengan hati. Nah, kalau dengan hati itu ilmu, zuhud, qanaah, ikhlas. Yang tertinggi iman yang tertinggi. Maka at-ta'abbud bil jawarih enggak ada apa-apanya dibanding dengan at-ta'abbud bil qalbi, bil ilm. Ketika para ahli ibadah ini mengutamakan ibadah jawarih, solat, baca Al-Quran, zikir, wirid, dan seterusnya dibanding dengan ilmu, ibadah hati, tamakkana iblisu minat talbis alaihim, maka semakin tamakkun, semakin kokoh, semakin kuat iblis itu mencengkeram dalam tipuannya, fi fununit ta'abbud, dalam berbagai macam ibadah-ibadah, ya sholatnya, ya zikirnya, ya wiridnya, dibikin asyik gitu, dibikin tidak enak, tidak lezat ketika mencari ilmu. Sementara para imam meninggalkan sholat-sholat sunnah demi ilmu. Imam Ahmad misalnya, ketika kedatangan Abu Zur'ah, ketika Abu Zur'ah datang, Imam Ahmad mengatakan, aku tidak sholat kecuali sholat wajib. Karena kalau sholat sunat nanti ketinggalan ilmu. Nah, ahli ibadah ini sebaliknya, dikiranya mencari ilmu itu tidak ada keutamaannya atau sedikit sekali, maka asik dengan sholatnya, sholat sunat tentunya, zikir, wirid, baca Al-Quran, bersolawat gitu. Bahkan sebagian mereka dalam majelis ilmu malah bersolawat gitu.
Mestinya majelis ilmu, menerangkan ilmu, ya. Tiba-tiba melantunkan salawat, jamaah suruh ngikuti dengan salawat bid'ah lagi, ya. Sallu alaihi. Mestinya di majelis ilmu salawat bisa sendiri-sendiri, bisa di rumah masing-masing. Dan ketika majelis ilmu itu membawakan sabda Nabi, otomatis bersolawat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, otomatis. Maka ucapan Al-Jilani, Abdul Qadir Al-Jilani, yang sering disalahpahami, beliau ulama ahlu sunnah tapi sering dikultuskan sebagai orang sufi. Beliau mengatakan, kalau ahlu sunnah, kalau al-firqatun najiyah ahlu sunnah bukan ahlul hadis, aku nggak tahu siapa lagi. Karena ahlul hadis itu kalau bukan perbuatannya yang berdasarkan sunnah, nafasnya, mulutnya. Kenapa? Karena sebentar-sebentar qala Rasulullah, tentu sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Nabiyullah, tentu sallallahu alaihi wasallam, dan begitu seterusnya. Maka jangankan perbuatannya, nafasnya pun penuh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada pertanyaan? Insyaallah nanti kita bahas bagaimana mereka tertipu dalam najis. Hanya untuk membersihkan najis, mereka tertipu oleh iblis. Ya.